Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ya, kalau mengambil kegiatan kita, saya minta satu orang untuk memimpin doa dan mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak Guru, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak siapa yang tidak masuk hari ini? Saya Bolika. Ini kenapa apa? Pak Guru mau ingin sampaikan bahwa pendidikan ini penting untuk kita. Kalau di dalam agama itu laki-laki perempuan itu dianjurkan untuk apa? Untuk menuntut ilmu ya. Kita niat datang ke sekolah dengan ikhlas, maka insya Allah kita semua apa yang kita dapat hari ini semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah siap untuk kita belajar ya? Nah, pertemuan kita pada minggu kemarin ya, kita sudah membahas tentang monera ya. Monera sering disebut apa? Bakteri ya. Jadi Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, bagian daripada bakteri itu apa saja? Yang pertama, kapsul ya. Yang kedua, dinding sel ya. Yang ketiga, ribosom ya. Terus yang keempat apa? Sitoplasma. Terus yang kelima berikutnya punya flagen ya. Terus punya apa lagi? Punya bulu ya. Dia punya bulu ya. Jadi itu adalah struktur atau bagian-bagian daripada bakteri. Ya. Mungkin selama ini ya kalian sering merasa apa? Sakit perut atau diare ya? Disebabkan karena apa? Mungkin bisa menjawab. Dan menjaga kebersihan gigi dan makanan. Terus tidak menjaga lingkungan di sekitar kita dengan bersih. Oke. Angkat satu masalah tentang diare. Diare itu juga disebabkan salah satu bakteri ya. Bakteri. Kita masuk pada bakteri yaitu kita lihat di sini peranan monera. Ya. Peranan yang merugikan dan yang menguntungkan ya. Atau monera itu sering disebut sebagai bakteri yang sering menyerang manusia. Bakteri itu ada di mana-mana ya. Di udara, di air, pokoknya di mana saja kita berada, itu bakteri itu ada. Makanya kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yaitu yang pertama, ya, peserta didik, ya, menjelaskan, mampu menjelaskan tentang peran apa tuh? Bakteri yang apa? Terus yang kedua, yang ketiga, yang keempat, oke, sebelum kita mulai masuk pada materi yang esensial, kita lihat ada video. Jangan sebentar kalian menonton dan berikan tanggapan terhadap video ini. Dalam hidup ini, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai macam penyakit. Salah satu penyakit yang cukup umum di Indonesia
Kita sudah melihat video ya. Selanjutnya mungkin Bapak memberi kesempatan kalian berikan tanggapan terhadap video yang bersama guru. Pak, kira-kira video tadi dia membicarakan tentang apa? Silakan. Video tadi menjelaskan tentang peran bakteri Mycobacterium tuberculosis, yaitu virus yang menyerang paru-paru pada manusia. Ya, bagus. Dari video tadi dia membicarakan tentang peran apa bakteri apa? Mycobacterium tuberculosis ya, yang menyerang pada paru-paru manusia. Yang tadi sudah dijelaskan bagaimana cara pencegahan, cara pengobatan dan sebagainya. Ya. Oke, kita masuk pada esensial yang pertama. Kita lihat di sini. Di situ ada bakteri yang mendukung pembentukannya. Oke, ya. Dari itu tadi peran bakteri pada makhluk hidup, dia menyerang pada manusia, hewan dan tumbuhan. Sampai di sini ada percayaan. Kalau tidak, kita diskusi. Ya. Aku akan membagikan KPD untuk kalian diskusi tentang peran bakteri yang menguntungkan dan yang merugikan ya. Ya.
Waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang waktunya kita untuk presentasi ya. Nah, jadi setiap kelompok itu tunjuk dia punya ketua kelompoknya, moderator. Terus nanti ada dua kegiatan yang dipresentasikan ya. Pertama kegiatan diskusi kelompok, yang kedua itu kita poster ya. Yang kemarin kalian sudah kalian kerjakan. Nah, selanjutnya kelompok 3. Ya, kelompok 1, 2 perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Sebelum kami menjelaskannya, saya sebagai juru bicara akan memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Adija Farah. Di samping kiri saya Nuraini Rafahin, di sampingnya lagi Safinati Najaniwa, di sampingnya lagi ada Saputra Tangke, dan terakhir Hasanul Fajri Levi. Saya akan memberikan kesempatan untuk ketua kelompok kami untuk membacakan hasil diskusi kami. Satu, tuliskan 3 bakteri yang menguntungkan manusia. 1. Streptococcus pneumoniae berperan dalam pembuatan keju. 2. Bacillus thuringiensis sebagai biosektrida. 3. Escherichia coli berperan dalam pembuatan insulin. Nomor 2, tuliskan 2 penyakit pada hewan yang disebabkan oleh bakteri. 1. Penyakit antraks sapi disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. 2. Penyakit brucellosis atau keguguran kandungan pada sapi disebabkan oleh Brucellia albopus. 3. Apa yang dapat kamu lakukan untuk mencegah penyakit diare akibat bakteri? 1. Minum air masak dan makan makanan yang matang. 2. Melihat masa pada puasa makanan sebelum dimakan dan tidak makan makanan yang sudah basi, berlendir dan tebal. 4. Bakteri dapat menyebabkan penyakit pada manusia seperti diare, tetanus atau tipes. Selain itu, bakteri juga dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan tumbuhan. Mengapa bakteri bisa menyebabkan penyakit pada semua makhluk hidup? Bakteri dapat menyebabkan penyakit biasanya tergolong dalam bakteri gram negatif karena struktur dinding selnya lebih mampu melindunginya dari sistem kekebalan tubuh inang. Sehingga bakteri ini dapat terus berproduksi jumlah bakteri yang banyak menjadi parasit pada tubuh karena menyerap nutrisi dari tubuh dan menyebabkan penyakit. 5. Tuberkulosis merupakan penyakit akibat Mycobacterium tuberculosis yang menyerang saluran pernapasan. Mengapa saluran pernapasan manusia sangat mudah terserang bakteri dan virus? Karena bakteri dan virus yang berada di udara dapat masuk ke dalam saluran pernapasan bersama dengan oksigen yang kita hirup. Sehingga kalau kita batuk, kita perlu pakai masker agar kita tidak menularkannya ke orang lain. 6. Bagaimana cara membedakan orang batuk karena menderita penyakit COVID-19 dan batuk karena menderita penyakit TBC? Penyakit COVID bersifat akut, yang artinya gejalanya muncul secara tiba-tiba dan orang yang terkena
menderita suatu penyakit dalam waktu relatif singkat. Sedangkan TBC bersifat kronis dengan gejala yang terus ada. Penyakit ini bisa diderita dalam kurun waktu yang lama, biasanya lebih dari 6 bulan atau bahkan bertahun-tahun jika tidak diobati. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, kelompok 1 dan 2 ada pertanyaan, silakan selanjutnya bertanya pada kelompok 3. Ya, silakan. Apa pertanyaan dari penelitian? Ya, perbedaan penyakit COVID-19 dengan penyakit TBC. Dari gejala COVID muncul secara tiba-tiba dan orang yang terkena atau menderita suatu penyakit dalam waktu yang teratur. Sedangkan TBC bersifat kronis dengan gejala yang terus ada. Penyakit ini bisa diderita dalam kurun waktu lama, biasanya lebih dari 6 bulan atau bahkan bertahun-tahun. Ya, saya lagi pertanyaan kelompok 1. Kita sambil menunggu, silakan kelompok 3 presentasikan dia punya poster. Silakan. Baik, poster kami menjelaskan tentang gaya hidup sehat dan pencegahan TBC. Dalam hidup sehat, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu makan. Kita harus makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Sinar matahari. Membuka jendela agar rumah mendapatkan cukup banyak sinar matahari. Yang ketiga, alas tidur. Menjemur alas tidur agar tidak lembab. Yang keempat, vaksin BCG. Mendapatkan suntikan vaksin BCG bagi bayi baru lahir hingga berusia 2 bulan untuk menghindari TBC berat atau meningitis dan miliar. Yang kelima, olahraga. Kita harus olahraga yang teratur. Yang keenam, tidak merokok. Ya, ada pertanyaan? Siap. Oke, itu saya kelompok 3. Silakan. Sekian dari kami. Kalau ada kesalahan kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ya, oke, baik. Guru sekalian, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusi maupun tugas yang diberikan untuk membuat poster ya. Sudah diselesaikan, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kita punya pembelajaran ya. Mari kita membuat satu kesimpulan ya. Mungkin dari pembelajaran kita pada hari ini mungkin dari kelompok 1, 2, dan 3 bisa memberikan kesimpulan dengan pertemuan kita pada hari ini. Kesimpulan tentang materinya yang hari ini kita sudah bahas. Kelompok 3, silakan. Saluran pernapasan sangat rentan terkena serangan bakteri dan virus karena saluran ini berhubungan langsung dengan udara luar. Batuk karena COVID-19 merupakan batuk akut, sedangkan batuk karena TBC merupakan batuk kronis. Ya,
kesimpulan sampaikan oleh kelompok 3 berkaitan dengan bakteri yang menyerang pada pernapasan ya. Jadi kita sebagai manusia ya, makhluk hidup, baik kita berinteraksi ya, kalau bisa kita setiap hari itu mau kemana-mana saja harus kita menggunakan masker karena bakteri itu dia sering menyerang lewat udara ya. Jadi bakteri itu dia ada di mana-mana ya. Kita katakan bahwa di darat, laut, di udara atau di desa yang sebentar kita duduk ada bakteri. Makanya kebersihan itu harus dijaga. Kelompok yang lain. Oke, kelompok 2 silakan. Ya, dari kelompok yang menyebutkan bahwa bakteri patogennya, kalau kita tahu bahwa bakteri patogen itu bakteri yang jahat ya. Menyerang manusia ya, lewat sehari-hari, ya, lewat makanan, ya, lewat udara. Ya. Apa yang kita konsumsi makanan itu kita harus betul-betul melihat makanan harus higienis, harus bersih ya. Itu yang di TTP tadi Pak Guru sudah tunjukkan ada makanan kaleng ya. Kaleng itu juga jangan kita sering mengkonsumsi, kita perhatikan dia punya kadaluarsa. Kadang diare segala hal itu bisa terjadi karena bakteri ya. Terus yang berikut masih ada lagi yang buat bulan? Ya, silakan kelompok. Bakteri dapat menyebabkan penyakit pada waktu hidup apabila jumlah sudah melebihi norma dan mengeluarkan racun. Bakteri ada yang menguntungkan dan ada yang tidak menguntungkan. Yang menguntungkan beberapa dalam bidang pangan, farmasi, pertanian, dan pertambangan. Sedangkan yang merugikan dapat menyebabkan risiko pada manusia. Kesimpulan dari kelompok 1, jadi bakteri yang melahirkan itu bakteri patogennya yang menyerang manusia itu dari segala macam yang kita lakukan. Terus ada bakteri di bidang bakteri yang menguntungkannya di bidang pangan. Terus farmasi tadi digunakan untuk buat obat-obatan. Ya. Terus apa lagi tadi? Ya, di bidang kesehatan tadi dengan di bidang pangan ya. Buat makanan tadi ya. Buat apa? Tadi buat mentega ya. Mentega buat sosis. Ya. Yogurt. Ya. Jadi ada peran bakteri yang merugikan dan yang menguntungkannya. Yang merugikan itu dia membuat penyakit pada manusia, yang menguntungkan itu yang membawa kebaikan untuk kita, baik manusia, hewan maupun tumbuh. Ya, kita berikan satu berikan matros untuk kita punya pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya butuh penilaian kajian terhadap Pak Guru tentang punya proses belajar hari ini. Silakan kalian isi di situ. Ya, ada emot ya. Di situ kalian isi proses pembelajaran hari ini bagaimana ya. Akan isi sesuai dengan apa yang menurut kalian itu bagus atau tidak bagus ya. Silakan ya. Oke, baik. Berarti pembelajaran kita sampai pada waktu sudah selesai ya. Sudah selesai. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.